Ini memang harga pangan itu cenderung naik dan itu sebetulnya sudah diprediksikan tahun lalu itu sudah ya. Jadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan tahun ini itu sebetulnya sudah diprediksikan tahun yang lalu. Saya ingin sekali bertemu Ari untuk ngobrol lebih jauh tentu saja dengan teman-teman di Food Bank ya. Sebenarnya apa sih yang disebut enak? Dari waktu ke waktu definisi enak itu berubah sana kemari. Dan salah satu yang menentukan definisi enak, pasar. Kupas tuntas isu pangan bersama podcast Rembuk Pangan. Hai semua sahabat FOI dimanapun berada, selamat sore, semoga dalam keadaan sehat. Ada aku di sini, Lita, nggak sendirian nih, bersama Bu Wida yang cantik di sampingku. Halo, Wida. Panggil saya kakak. Oh, kakak Wida. Oke, baik. Kakak Wida, selamat sore. Dari kami berdua, kembali lagi ke podcast Rembuk Pangan Food Bank of Indonesia, edisi keempat. Nggak terasa ya, kita udah episode keempat, edisi keempat nih, Wida. Atau Kak Wida? Kak Wida. Kak Wida aja, oke. Semoga aku konsisten ya, Kak Wida. Iya. Ya. Jadi sore ini, kita akan membahas apa dulu nih? Kita akan membahas topik yang sangat hangat nih, teman-teman semua, sahabat FOI. Judulnya adalah bikin dapur tetap ngebul di tengah harga pangan semakin ngawur. Wah, ini kan hot banget ya, Bu Ida ya. Topik yang sangat hangat. Nah, dengan topik yang hangat ini, kita belajar dari dua narasumber yang wah, udah nggak diragukan lagi gitu keahliannya di bidang itu gitu. Jadi kita ada dua narasumber nih, langsung dikenalkan aja ya, narasumber kita. Yang pertama ada Prof. Aji. Halo Prof. Aji, selamat sore. Selamat sore Prof. Ini dekan loh ini. Oh, dekan ya. Dekan mana nih? Dekan ya, saya ngobrol sama dekan. Saya Kak Aji. Kak Aji kalau gitu, karena ini Kak Wida ya. Halo, selamat sore Pak Aji. Selamat sore. Sehat Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sahabat FOI semua, Prof Aji ini adalah seorang guru besar dari FISIP UI, jurusan antropologi. Ya, Prof, betul? Betul. Betul banget, ya. Sangat tersanjung nih saya bisa ketemu dengan Prof Aji meskipun masih online gitu ya. Semoga saya bisa belajar banyak nih dari Prof Aji tentang topik podcast kita kali ini. Sama-sama kita belajar. Ya, siap. Kemudian narasumber kedua ini, waduh, ini juga nggak kalah tersanjung, Bu. Saya bisa ketemu dengan beliau gitu. Ada Bu Ari, Dr. Ari. Halo, selamat sore, Dr. Ari. Selamat sore, Dr. Ari. Iya, Dr. Ari apa kabar? Dr. Ari suaranya belum terdengar nih suaranya Dr. Ari. Masih mute, Dr. Ari. Ya, oke. Alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Iya. Jogja aman, Jogja? Oh, lagi di Jogja ya, Dr. Ari. Jogja. Aman-aman, sudah turun level. Turun level, alhamdulillah. Sedang hujankah Dr. Ari di Jogja? Karena di sini sedang hujan kebetulan. Iya, sama ini hujan terus juga ini. Sama ya. Ya, alhamdulillah ya, hujan membawa berkah. Oke, terima kasih Dr. Ari sudah berkenan untuk hadir di podcast kita edisi kali ini yang temanya sangat menarik dan juga sangat relevan nih dengan keilmuan dari Dr. Ari. Yang mana Dr. Ari ini adalah Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Oke, ya. Namanya Dr. Insinyur Lestari Rahayu Waludiati. Oke. Teman-teman kalau mau kepo-kepo nih, aku bacakan nama lengkap dari Prof. Aji dan juga Bu Ari. Prof. Aji ini nama lengkapnya Prof. Dr. Andes Semiarto Aji Purwanto MSI. Kebanyakan. Gelar saya kebanyakan. Oh, kebanyakan ya. Satu saja gelarnya. Aduh. Cukup Prof saja gitu ya. Dirangkum menjadi Prof Aji gitu. Sementara untuk Bu Ari, Dr. Insinyur Lestari Rahayu Waluyati MP. Ya, Kak Ari ya. Kak Ari. Bu Ari, oke, siap. Ini Bu Ari dan Pak Aji. Ya. Hampir sama ya, Bu ya, namanya. Semoga nggak keselip. Belakangnya pakai I semua. Iya, oke. FOI juga pakai I. FOI, mantap. Cocok. Cocok. Oke.
Tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman sahabat Voice semua di seluruh penjuru Indonesia atau bahkan di luar Indonesia gitu kan. Karena podcast ini nanti akan ditayangkan di YouTube nih, Prof. Aji dan juga Bu Ari. Jadi teman-teman 10.000 orang. Mantap, 10.000 orang. Jadi bisa ditonton dari manapun gitu. Jadi kita mulai saja karena kita juga udah penasaran ya Bu ya. Pengen tahu nih. Pengen tahu gitu pandangan dari Prof. Aji dan juga Dr. Ari mengenai tema kita kali ini gitu. Silakan Bu Ida. Oke. Jadi mungkin kita tahu ya sekarang harga-harga tuh sekarang juga tinggi gitu ya. Terus cara kita memproduksi makanan kita mungkin berbeda dengan dulu gitu. Terus juga persoalan-persoalan yang menyangkut dunia ini, ada perang kan, kamu tahu ada perang? Betul, Bu. Perang. Terus apalagi COVID belum selesai gitu. Jadi setiap hari di koran tuh masih ada berita yang sangat memprihatinkan gitu. Belum selesai satu masalah sudah datang masalah yang lain. Betul. COVID, kemudian ada harga pangan yang naik, kemudian gizi anak juga terancam gitu kan, ada lost generation karena COVID gitu kan. Nah, sekarang kita fokus nih pada kenaikan harga pangan, Bu. Ya. Terutama itu penting ya, karena itu makanan itu adalah kebutuhan manusia sehari-hari. Betul. Mungkin juga makan segala macam itu peristiwa budaya ya kan, dan setiap saat orang pasti membutuhkan makanan. Betul. Makanya kita sore ini di sore yang mendung ini di Jakarta ini kita ngobrol soal itu. Betul. Mungkin pertanyaan pertama nih bisa kita mulai untuk Bu Ari dulu deh. Saya mau tanya ke Bu Ari gitu. Bu, jadi kan sekarang setiap hari tuh saya baca di koran nih, Bu, harga pangan naik gitu. Kemarin sih saya bacanya cuma minyak ya yang terkenal, yang ramai gitu. Tapi sekarang ternyata banyak komoditas lain juga nih yang naik. Sebenarnya kalau dari perspektif sosial ekonomi pertanian itu ini disebabkan karena apa ya, Dr. Ari? Karena sepertinya bukan karena satu faktor saja gitu. Ada persoalan yang kompleks gitu. Jadi apa ya sebetulnya yang menyebabkan harga pangan naik ini? Oke, ya. Jadi kita kalau bicara masalah harga itu mesti terkait dengan pasar. Nah, pasar itu mesti ada supply atau penawaran dan ada demand-nya, permintaan, gitu ya. Nah, ini memang harga pangan itu cenderung naik dan itu sebetulnya sudah diprediksikan tahun lalu itu sudah, ya. Jadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan tahun ini itu sebetulnya sudah diprediksikan tahun yang lalu. Ya, nah itu sebabnya lebih disebabkan karena faktor supply atau penawarannya begitu. Ya, jadi kalau memang demand juga berubah, tetapi tidak terlalu banyak. Ya, jadi mungkin supply itu yang nanti akan berpengaruh banyak. Salah satunya kalau penawaran itu dari produksi tadi ya, ketersediaan. Nah ini ya, ketersediaannya itu ya. Kalau kemarin tuh kasus minyak goreng itu memang kemudian ketersediaannya, nggak tahu ketersediaan di pasar ya, tapi ketersediaan di pasar itu langka. Nah, otomatis kalau langka itu ya mesti harga itu semakin naik. Demikian pula sekarang mulai banyak ya, cabai juga naik dan sebagainya. Iya. Nah, kalau kita bicara ketersediaan itu produksi bisa dari dalam. Nah, ini yang kita dalam negeri sendiri itu harusnya peningkatan produksi itu harus dilakukan ya, karena begitu produksi dalam negeri tidak ada ya otomatis harus impor. Kemarin kan juga heboh, impor kok semakin banyak, semua impor begitu ya. Nah itulah. Nah kalau ketersediaan dalam negeri sekali lagi mesti itu dipengaruhi oleh faktor-faktor inputnya ya, lahannya. Kita tahu sekarang lahan juga semakin terbatas ya, karena kebutuhan terkait dengan industri, kebutuhan rumah dan sebagainya, sehingga lahan pertanian itu semakin berkurang. Ya, kita memang sudah ada program misalnya penciptaan sawah baru, tapi mesti akan mengurangi hutan. Nah, hutan nanti berkurang, mesti akan terjadi perubahan iklim yang sangat itu. Sumber air juga berkurang. Nah, itulah ya. Nah, sehingga sekarang mungkin tidak cukup hanya perluasan lahan, tapi tadi peningkatan produktivitas. Itu yang mungkin. Kemudian juga iklim itu sangat berpengaruh juga. Ini kenapa cabai itu juga meningkat. Nah,
Salah satunya juga itu karena banyak iklimnya tidak menentu sekarang itu ya. Kalau hujan ya hujan banjir terus ya. Sekarang itu memang La Nina, nanti jangan lupa ini La Ninanya akan berakhir menjadi El Nino, kekeringan. Nah, ini sudah harus waspada juga nanti kalau kita kering ya. Gitu. Itulah banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi salah satunya itu dari ketersediaan yang notabene adalah dari produksi kita sendiri yang masih kurang begitu. Yeah. Berarti ini ya kompleks ya Bu Ida karena melibatkan sisi produksi gitu. Produksi yang mana kita kalau dari Indonesia itu bisa dari dalam negeri dan juga luar negeri, dan ternyata memang dari luar negeri ini kita juga masih banyak impor ya Dr. Ari gitu, sehingga di tengah keadaan sekarang yang ada perang dari luar negeri gitu kan, itu ada kondisi yang mengguncang sehingga kondisi pangan dalam negeri kita juga ikut terguncang gitu ya Dr. Ari ya. Iya jelas ya, karena ini tadi jelas nanti itu kedelai kan sudah naik ya. Kita itu penggemar tempe. Ya betul. 80% saya penggemar tempe. 80% kedelai kita impor lah itu ya. Saya juga tersiksa nggak ada tempe loh Dr. Ari. Oh iya, ini Bu Ida sebagai ibu rumah tangga gimana nih Bu melihat harga pangan yang naik? Wah, nah ini karena kalau saya tuh kadang mengupayakan makanan sendiri, sebagian besar membeli tentu saja ya, tapi ada tanaman-tanaman yang kita punya. Wah keren gitu. Pokoknya itu deh harus diikutin tuh ya, yang kita punya ini lestarikan adat, lestarikan bumi, akhiri kelaparan. Nah itu tagline kita Dr. Ari untuk bicara mengenai bikin dapur ngebul itu caranya seperti apa. Mungkin semua tahu ya, bikin dapur ngebul itu apa sih, filosofinya siapa itu? Siapa tuh? Bikin dapur Betawi. Oh, ya, jadi gitu bikin ya, dapur ngebul. Oke. Gimana caranya dapur-dapur kita ini tetap ngebul. Nah, kan caranya macam-macam tadi. Nah, kalau Dr. Ari cerita soal supply demand, ya kan, terkait dengan produksi dan sebagainya dan lain-lain itu tadi. Ini bagaimana sih sebenarnya kalau ngomongin perilaku? Jadi kan ngomong tentang iklim, lahan, termasuk juga mungkin ini ya tata kelola ya berarti ya, Dr. Ari ya, tata kelola termasuk keputusan-keputusan yang dibuat oleh peraturan-peraturan dibuat oleh pemerintah tentu saja, karena itu yang mengatur seperti itu. Ya, karena dari selain sisi supply ada demand, yang mana demand itu kan berarti pola konsumsi ya Bu Ida ya. Betul. Pola konsumsi juga terlibat di dalam faktor kenaikan harga itu. Nah, menarik nih tentang pola konsumsi gitu. Kalau dari pola konsumsi sendiri berarti kan masyarakat kita ya yang menginginkan makanan yang seperti apa sih gitu. Ya, tadi preferensi makan. Ini kalau misalkan udah masuk ke preferensi makan terkait dengan perilaku gitu. Nah, ini ada Prof. Ari nih yang mendalami perilaku. Oh, Prof. Aji itu kan saya kebalik-balik karena sama mirip sih. Aduh. Gitu. Kalau misalkan masyarakat Indonesia sendiri nih gimana sih Prof preferensi makannya? Kultur lah, kita mungkin lihat dari kultur. Betul. Ya Prof. Pengen dengar ceritanya Prof. Aku mau dengar ceritanya ya. Ini ceritanya panjang. saya tadi menyimak yang terakhir ya, pernyataan preferensi makan yang seperti apa, dan itu konon tadi saya dengar preferensi makan itu dari masyarakat kita ya, dari kita. Wah, itu kalau itu bisa terjadi ya bagus sekali. Bagus sekali. Karena prakteknya preferensi atau pilihan makan kita sangat sangat dibentuk oleh keputusan politik negara dan intervensi pasar. Jadi ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang Bu Ari pasti juga sudah gemas ini. Kita punya keragaman makanan pokok di Indonesia. Selain nasi juga ada papeda, ada singkong, ada umbi-umbian. Tapi atas nama kebijakan politik yang namanya pembangunan, semua masyarakat untuk disebut sebagai adil, makmur, dan ada di tahap sejahtera harus makan nasi. Lalu sengaja tidak sengaja, disenangi atau tidak senangi, kelompok-kelompok komunitas yang tadinya makan jagung, makan kastela,
makan sagu, papeda, pelan-pelan beranjak menjadi makan nasi. Itu bukan maunya masyarakat loh, Oke. maunya negara. Iya. Ya, jadi pada dasarnya kita nggak punya demikian kedaulatan untuk menentukan bahkan apa yang kita makan, itu persoalan. Yang kedua, pasar. Bagaimana pasar kemudian membentuk selera kita. Oke. Ya, teman-teman, dulu yang namanya makanan enak tuh kalau bumbu-bumbunya itu lengkap. Apa yang disebut lengkap? Rempah-rempahnya. Berbagai jenis semacam rempah yang menyediakan flavor, rasa, dan ya. Tapi kemudian penyedia rasa ini dibuat artifisial. Misalnya ya, monosodium glutamate. Benar ya, Bu Ari? Monosodium glutamate. MSG. Ajinomoto. Ya? Saya dari ya, Prof. micin. Sehingga yang enak itu, yang gurih. Gurih yang enak itu seperti apa? Yang rasa micin itu. Iya. Jadi kalau kita... Cilok enak, Cimol itu. Kenapa enak? Gurih. Kenapa? Karena ada micinnya, dan kemudian pelan tapi pasti dari tahun 70-an, 80-an. Mudah-mudahan saya nggak keliru tahunnya ya. Tahun 70-an, 80-an. Selera orang Indonesia itu bergeser yang namanya enak dari yang tadinya rich of flavor, kaya dengan rasa dari rempah-rempah, ke arah apa tadi? Micin. Tentu micin tidak bisa kita ambil dari kebun kita ya. Harus kita beli ya. Betul. Rempah-rempah mungkin kita bisa tanam ya, dengan jumlah yang terbatas. Tapi itu sesuatu yang tadi saya senang sekali contoh Bu Ari. Kita bisa sediakan. Dan itu ada di sekitar kita. Tapi micin itu adalah salah satu contoh betapa makanan itu kemudian makin kesini makin banyak yang untuk disebut sebagai enak itu harus kita beli, bukan kita buat sendiri. Nah, mungkin dari situ, kemudian tiba-tiba ada kebutuhan baru, nih, tadi Bu Lestari sampaikan, ada kebutuhan baru untuk membeli makanan yang enak. Bukan memasak atau membuat makanan yang enak dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, tapi menjadi sesuatu yang diproduksi oleh luar. Makan di luar menjadi salah satu gaya hidup. Saya mau sampaikan gaya hidup sedikit berbeda dengan kultur ya, budaya. Beneran nih saya bisa bercerita sampai pagi, jadi saya tutup dulu. Tapi kurang lebih kayak begitu ya. Saya menanggapi tadi pertanyaan bahwa makanan itu ada preferensi dan masyarakat nampaknya punya seperti seakan-akan punya kebebasan untuk menentukan sendiri makanannya. Saya bilang enggak. Masyarakat itu kita sendiri nggak bebas loh untuk menentukan apa yang akan kita makan. Bahkan untuk mengatakan mana yang enak, mana yang enggak pun, itu dibentuk, dikonstruksi oleh antara lain pasar, oleh antara lain kebijakan negara, dan sebagainya. Oke, wah menarik banget. Ternyata kebijakan negara. Berarti kalau negaranya pengen itu makanannya sehat gitu bisa ya sebenarnya. Apa enggak? Makanannya sehat itu bisa saja. Seperti yang tadi disampaikan, sediakan makanan dari apa yang kita produksi sendiri. Di mana kita bisa mengontrol, misalnya ya, kandungan kimiawi yang ada di santapan kita, makanan kita. Dengan kita menanam sendiri, kita bisa kontrol. Pupuknya dari pupuk kandang atau pupuk buatan, kontrol pestisidanya, kontrol hamanya dari pestisida atau kita pitesin satu-satu, dan kemudian kita mendapatkan bahan makanan misalnya sayuran organik misalnya. Tapi pada saat yang sama, upaya untuk kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri itu akan berhadapan dengan struktur pasar yang juga secara serius mengkampanyekan, kalau pasar bahasanya bukan mengkampanyekan, mengiklankan produknya, ya. Jadi itu berbarengan gitu terus-menerus. Jadi kita ada semacam dalam tanda kutip ya, perlawanan-perlawanan kepada pasar. Itu contoh-contoh yang tadi disampaikan Bu Lestari dan teman-teman mungkin sama-sama sudah praktekkan dalam beberapa tahap ya. Coba produksi makanan kita sendiri dari bahan-bahan yang kita hasilkan sendiri, itu disadari atau tidak adalah perlawanan terhadap struktur pasar. Jadi saya dukung perlawanan itu. Kampanye kita. Kampanye teman-teman di Boy, saya dukung. Ya. Kalau kita sudah terbebas dari pasar, mudah-mudahan. Tapi ini tentu perjalanannya jauh ya.
Mudah-mudahan kita tidak terlalu didikte oleh pasar. Mudah-mudahan harga mau naik, mau turun, kita tidak terlalu dalam tanda kutip berpengaruh. Ini tentu kondisi yang masih sangat jauh ya. Tapi kalau kita punya mampu merebut kedaulatan pangan kita, kedaulatan selera kita, ya kita akan sedikit lebih. Kedaulatan selera, istilah yang keren tuh Prof. Kedaulatan selera. Tadi kan kita tidak berselera untuk apa yang kita sebut enak, tuh kita tidak berdaulat. Iya, ini berarti apa ya? Mengubah sih. Ini mengubah cara pandang saya gitu, bahwa apa namanya, ternyata kita tuh untung kalau punya preferensi makan sendiri gitu ya Prof, karena selama ini memang kita tuh cara makannya dipengaruhi ternyata oleh keputusan-keputusan politik, kemudian oleh pasar gitu kan, yang mana kita sekarang cenderung mengkonsumsi makanan yang ultra proses dan sumbernya jauh, bukan dari kebun kita sendiri gitu kan. Nah ini ada isu juga Bu, yang apa ya, harus disadari oleh semua orang gitu, bahwa kalau misalkan kita makan makanan yang ultra proses dan sumbernya jauh, itu membutuhkan energi yang banyak dalam produksinya gitu. Dan karena selain itu lebih panjang. Betul, selain membutuhkan energi yang lebih banyak, juga menghasilkan sesuatu yang menyebabkan adanya krisis iklim gitu. Jadi dari produksi udah menyebabkan krisis iklim karena ultra proses, kemudian perjalanannya atau rantai pasoknya yang panjang juga menambah nih rantai karbon gitu. Kebijakan dan pasar tadi termasuk. Betul. Jadi itu kayak lingkaran setan ya. Betul. Jadi ternyata produksi pangan ini selain dipengaruhi oleh iklim, juga ternyata berpengaruh terhadap krisis iklim yang sekarang ini terjadi, Bu. Betul. Gitu. Betul. Jadi rekomendasinya apa gitu. Kalau misalkan dari Dr. Ari sendiri dari pertanian gitu, menurut Dr. Ari apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu atau komunitas gitu ya untuk berusaha mengurangi merebut kembali kedaulatan selera gitu kan, kalau kata Prof. Aji. Kalau pangan terlalu lebar ya. Kalau selera itu kan kita bisa edukasi ya sebenarnya. Ya, mungkin saya setuju dengan Prof. Aji tadi ya. Jadi bagaimana kita bisa memproduksi pangan di sekitar kita sendiri ya. Jadi mungkin kita punya pekarangan sedikit, kita upayakan itu untuk sayuran yang kita sukai gitu ya, sayur-sayuran. Kemudian sekarang kan jarang ya, mungkin pelihara ayam sendiri, tiap hari ayam itu telur kan bisa telur sehat ya, artinya juga sehat gitu ya. Nah coba kalian bayangkan kalau tiap rumah tangga mempunyai istilahnya pandangan yang sama seperti ini loh ya, satu orang, komunitas, desa dan sebagainya, itu kan berarti kan paling tidak bisa mencukupi kebutuhan sayurnya, kemudian proteinnya meskipun sedikit dan sebagainya begitu. Dan kita tahu sumbernya baik ya, Dr. Ari. Jelas ya. Ini memang sudah diprogram juga sebetulnya oleh pemerintah terkait dengan pekarangan pangan lestari ya. Kalau mungkin ingat ya, P2L itu ya, P2L. Nah ini juga kita kemarin sudah evaluasi, ternyata kita dorong semua itu ya untuk P2L itu. Sama juga tadi ya. Jadi memang benar Prof. Aji. Jadi sebetulnya selera itu kan kebiasaan makan kita dituntun oleh pemerintah yang kita mungkin tidak terasa ya. Ya contohnya aja dulu Papua itu kan sebetulnya dari dulu ya makanannya kan ubi jalar gitu ya. Jalar. Sekarang di berasisasi. Itu ya. Nah ini saya kira kan kalau itu, saya yakin sebetulnya kalau setiap daerah itu punya potensi sendiri-sendiri terkait dengan pangan itu ya. Ada di ubi jalar, jagung, ketela pohon dan sebagainya, itu sudah Tuhan sudah memberikan semuanya ya untuk bisa tumbuh dengan subur. Nah sehingga sebetulnya cukup kalau makan itu kita kemudian dari sumber yang kita produksi sendiri. Kalau itu masif semua komunitas itu masif, saya kira itu bisa untuk paling tidak menyelesaikan masalah pangan di rumah tangga. Berarti itu every small step matters ya Bu Ida. Ya, betul, dari individu dulu dimulai. Apalagi mungkin banyak nih nanti ibu-ibu, bunda-bunda yang nonton ini, karena bunda-bunda ini merupakan pemegang keputusan untuk urusan masak-memasak di rumah.
gitu. Jadi kalau kalau biasanya ini ya kita mengelola ya, betul, kita yang mengatur ya. Menu apa hari ini, kemudian belanjanya di mana gitu kan. Jadi semoga banyak nih nanti bunda-bunda yang menonton sehingga timbul kesadaran bahwa kita bisa mulai sendiri loh di rumah kita gitu. Begitu ya Dokter Arya. Ya, saya kira step memang benar butuhkan satu step kecil, tapi ini kalau masif saya kira bisa. Betul. Ya, mungkin kita cerita ya di Voice sendiri kita mendorong adanya yang namanya KEPAK atau Kebun Pangan Komunitas. Nah, itu kan sekarang sedang dikembangkan sama POI, mudah-mudahan itu menjadi satu sumbangan ya. Betul. Bagi masyarakat untuk ya. Mendorong pergerakan masyarakat di tingkat komunitas ya Bu Ida ya. Betul, saling berkumpul untuk pangan. Mandiri ya. Untuk memproduksi pangan sendiri seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Prof Aji sendiri nih Prof, kalau dari segi perilaku mungkin ya, kalau dari Prof Aji ya, Wida ya, apa ya yang bisa kita mulai gitu untuk memperbaiki masalah ini?